Toilets are the one main facilities that determine comfort and well-being on campus. However, in the building B3 of the Faculties of Language and Art, Universitas Negeri Semarang, the issues of the toilet is a serious concern. Not only because of their lack cleanliness, but also because of the confusing non-binary signage, as well as privacy issues that are neglected due to the mixed use of the toilet between men and women. This situation invites many complaints from the students, who feel their comfort is not fully prioritized. In this report, we will highlight the condition of the toilet in Building B3, explore student experiences, and compare it with the facilities in Building BH, which are considered more design and adequate. To get a clearer picture of how students perceive the toilet condition in Building B3, we decided to interview 10 students from the B3 communities majoring English language and literature, who regularly use the facilities. We want to get a deeper understanding of how these restrooms affect their comfort during their activities on campus, from cleanliness, functionality of the facilities, to the privacy aspect that are often overlooked. Through their responses, we hope explore not only complaints but also ideas for solutions to improve the situation in the future. Here are some responses that we managed to summarize from the interview. Halo Kak, selamat siang. Boleh tahu namanya sama prodinya? Perkenalkan, nama saya Nuri Indah Kholila dari Prodi Sastra Inggris angkatan 2023. Perkenalkan, aku Dwi Nurfiah, angkatan 23, Prodi Sastra Inggris. Selamat siang kakak-kakak sekalian. Sebelumnya bisa diperkenalkan namanya siapa aja? Rama, saya Rama. Aku Aji. Oke, kakak-kakak ganteng ini dari program studi apa ya? Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau aku dari Sastra Inggris. Oke. Siang, boleh tahu nama sama dari prodi apa? Selamat siang, perkenalkan aku Indahan Nawaya Kafabina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Siang Mas, ini dengan siapa? Dengan Barok, angkatan 22. Boleh tahu nama sama dari prodi apa? Namaku Sheryl dari Prodi Sastra Inggris. Baik, selamat siang. Ini dengan Mas siapa ya? Ringo. Halo Mas, ini sebelumnya dengan siapa? Dengan Indra Cahyo ya, dari jurusan Sastra Inggris. Nurfiah, angkatan 23, Prodi Sastra Inggris. Aku sebenarnya saya mau nanya sedikit ya. Menurut kalian berdua, menurut kakak-kakak ini kriteria kamar mandi yang nyaman dan bisa digunakan itu kayak gimana? Menurut aku sendiri dari spesifik yang WC yang nyaman untuk digunakan itu, contohnya kalau yang ini cewek ya cewek gitu, untuk cowok ya cowok. Terus lantainya ya harus yang terang gitu loh. Yang enggak terang juga. Yang penting jangan gelap, jadi kelihatan, kalau gelap tuh kelihatan kotornya. Kakaknya? Kalau sama kayak Nuri, kayak kamar mandi tuh harus kayak terang, nggak boleh kayak gelap, kayak kesannya tuh senyap sunyi gitu kan. Jadi kesannya tuh kadang kayak bau pesing atau gimana, kan harusnya kamar mandi tuh harum atau gimana. Terus yang tipikal tuh yang bagus tuh kayak kamar mandi yang luas, biar gak terlalu sempit banget itu loh Kak, kalau gitu. Oke, kalau gitu gimana pendapat kalian tentang kamar mandi di gedung B3? Menurut aku sendiri WC kamar mandi di B3 itu kurang nyaman karena itu dicampur ya. Terus yang bisa digunain itu cuma 2, ya kan? Cuma 2. Terus itu agak serem gitu kalau masuknya tuh. Kayak gitu. Kakaknya? Sama kalau apalagi kamar mandi B3 tuh kayak sempit banget, terus kadang airnya juga nggak yang full banyak gitu kan, kadang sedikit banget, jadi kayak susah juga kan kalau mau ngapa-ngapain gitu. Terus seandainya kakak-kakak di sini tiba-tiba kebelet nih, kalian bakal milih ke toilet B3, B8 atau di Masjid MUA sana? Kalau kebelet ya ke B1 sih.
Oh, malah ke B1 ya. Kalau aku bilang ke sebelah ini, Oh. B1. Toilet di gedung sana menurut kakak gimana? Kalau yang di B1 itu bersih terus cerah, banyak pencahayaannya juga. Kalau yang Di sana tuh lebih bersih sih Kak. Ya, sama-sama gelap, cuma lebih better daripada yang di B3 gitu. Oke, makasih ya buat sharing pendapatnya. Jadi dari kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan toilet. Menurut kakak-kakak sekalian, toilet yang baik dan layak untuk dipakai itu yang seperti apa sih? Yang jelas bersih, terus privasinya ada lah ya. Itu sama sih, bersih, terus yang penting ada air, alat-alatnya berfungsi. Ya paling itu sih sebenarnya. Menurut dari kakak-kakak sekalian, Mas Rama sama Kak Aji, apakah kriteria yang sudah disebutkan tadi itu udah teraplikasikan pada toilet gedung kita? Untuk yang di B3 lantai 2 kurang begitu ya, karena menurut saya kurang etis karena toiletnya itu berhadapan-hadapan dan dicampur dalam satu ruangan gitu untuk yang laki-laki dan perempuan. Ya, kalau buat kebersihan menurut saya udah cukup bersih sih. Tapi kalau buat alatnya ada beberapa yang nggak berfungsi setahu aku, kayak ada WC yang nggak bisa dipakai gitu. Terus juga ada keran yang nggak bisa dihidupin, kerannya mati. Kalau misal dari kakak-kakak sekalian dalam situasi yang darurat atau mungkin urgent, kira-kira toilet mana yang kakak-kakak sekalian pilih? Apakah itu toilet B3 atau B8, mungkin MUA? Saya lebih prefer di MUA atau di B8 sih. Ya sama. Kira-kira kenapa kalian lebih memilih ke kamar mandi B8 ataupun ke MUA? Tadi Kak Aji juga udah mention ya, pertama kadang alatnya ada yang nggak berfungsi dan saya kurang nyaman aja gitu karena kamar mandi toiletnya berhadapan-hadapan gitu. Iya sih, kayak cewek sama cowok dicampur terus kayak nggak nyaman aja gitu buat pakai, kayak was-was gitu rasanya. Oke, Kak Nawaya ya? Mau tanya pendapat kakak tentang apa sih kriteria kamar mandi toilet yang proper, yang layak untuk dipakai buat kakak tuh gimana? Jadi menurut aku yang mungkin udah sering ke kamar mandi B3 ya terutama, itu yang proper menurut aku tuh yang penting dibedakan antara cowok dan cewek. Jadi nggak non-binary gitu. Ada khusus buat cowok dan khusus buat cewek. Itu yang paling cocok sih gitu. Terus menurut kakak gimana sih kamar mandi B3 menurut kakak tuh udah sesuai kriteria atau apa yang perlu ditambahin atau perlu diperbaiki lagi? Sayangnya masih banyak yang harus diperbaiki ya. Seperti ya itu tadi pembedaan antara cowok dan cewek. Kan udah dibedakan sih cowok dan cewek, tapi masih dalam satu ruang yang sama gitu. Jadi antara cowok dan cewek itu bakal saling bisa lihat gitu loh. Kayak nggak enak kan, rasanya nggak aman gitu kalau misal mau ke kamar mandi. Dan juga masih ditulisnya tuh masih putra gitu, pria. Yang wanita tuh nggak ada. Jadi itu sih menurutku yang penting ada ruang terpisah antara putra sama putri. Oke, kalau gitu misalkan seandainya kakak lagi kebelet itu. Kalau lagi kebelet di sini kakak bakal milih ke kamar mandi B3, kamar mandi B8 atau ke kamar mandi MUA atau ada alternatif lain? Sebenarnya kalau misal nggak keburu-buru kelas, aku lebih milih ke kamar mandi B1 sini. Nah, itu kan buat putri khusus ya yang deket sini. Kalau enggak ya mending ke MUA aja, itu lebih aman gitu. Tapi kalau misal emang udah keburu-buru kelas atau yang lain ya pasti di B3. Ya gitu sih. Kalau enggak nanti ngajak teman biar jagain dari luar gitu biasanya. Oke, Mas Barok mau nanya tentang seputar kamar mandi nih. Menurut Mas Barok, kamar mandi yang kriterianya oke atau nyaman itu gimana? Oke, yang pertama menurut saya itu harus bersih, itu wajib. Terus kalau bisa tetap dijagalah kerapiannya, baik petugas maupun bagi pengguna sendiri gitu. Oke, kalau menurut Mas Barok, kondisi kamar mandi di B3 itu sudah sesuai dengan kriterianya Mas Barok atau belum? Oh, enggak. Yang pertama itu dari toiletnya itu nggak bisa buat buang air besar. Terus apalagi flashnya mati. Dan itu kamar mandi cowok sama cewek jadi satu gitu, nggak dipisah. Berarti jauh dari kriteria oke-nya Mas Barok ya? Iya benar. Terus kalau urgent nih, Mas Barok
lagi kebelet tetap di B3 atau punya alternatif lain di B8 kah atau MUA atau gimana gitu? Dulu tuh sebenarnya lebih suka ke B8 karena lebih tertata gitu kan. Tapi lama-kelamaan di situ kayaknya juga makin lama kurang bagus, jadinya lebih prefer ke MUA sih. Saya mau nanya-nanya dikit ya tentang toilet. Menurut kakak, kriteria toilet yang nyaman, yang bisa digunain itu yang kayak gimana sih? Tentunya dibagi sesuai gender juga. Terus ada wastafel dan seenggaknya ada cermin juga sih. Terus menurut kakak sendiri, toilet yang ada di B3 itu sudah memenuhi kriteria itu atau gimana menurut pendapat pribadi kakak? Menurutku enggak ya, karena satu kurang bersih, yang kedua juga ada banyak bilik toilet yang rusak. Jadi kita mau gak mau harus antri juga kan ya. Terus selain itu kayak itu cuman kayak untuk satu buat semua gender gitu. Kalau gitu nih, seandainya Kak Sheryl ini tiba-tiba kebelet, kakak bakal milih ke kamar mandi B3, kamar mandi B8, ke masjid MUA atau ada alternatif toilet lain? Kadang aku ke B8 sih, atau kalau enggak ya pulang ke kos. Oke, terima kasih. Ya. Jadi ini saya mau nanya-nanya nih terkait WC, toilet gitu kan. Nah, seputar kampus kita lah. Jadi menurut Mas Ringo tuh toilet yang oke, yang proper lah itu seperti apa sih? Mungkin dari kebersihannya atau misalnya ruangnya terpisah atau gimana gitu? Tentu saja ini sih kebersihan sama yang penting airnya nyala sih. Itu penting banget. Dan juga ya itu sih ketersediaan toiletnya per gedung kalau bisa dibanyakin dan dipisah gitu, cowok sama cewek gitu. Baik. Terus bagaimana nih pendapat Mas Ringo tentang toilet B3 gitu? Yang kan Mas Ringo kan pernah nih kan ke toilet B3. Nah, itu seperti apa pendapat Mas Ringo? Kalau toilet B3, kalau untuk mahasiswa itu kan yang di lantai 2 itu ya, yang di musola itu. Itu kan ya toiletnya cukup banyak, ada 3 lah ya. Cuman kan itu tidak ada pembagian laki-laki dan perempuan, terus juga kadang bukan kotor tapi bukan bersih juga sih, menurut saya itu kayak kumuh gitu kan ya. Kayak kurang nyaman aja kalau kurang mau. oke lah ya. Iya, apalagi bau-bau sedap itunya. Karena campur juga ya. Iya, karena campur juga. Kadang kan apalagi buat yang muslim yang mau sholat itu kan mau wudu di situ, terus kayak ada cewek masuk, itu kan kayak cewek cowok masuk gitu ke tempat yang sama, kayak ini itu agak bikin awkward dan bikin gak nyaman juga kan, soalnya siapa tahu kan itu menjadi fitnah gitu kan. Itu Mas. Ya baik, terima kasih. Jadi misalnya nih lagi mendesak dan posisinya itu lagi di B3. Nah, apakah Mas Ringo bakal milih toilet B3 atau nyari alternatif lain, misalnya ke MUA atau enggak ke B8 gimana gitu? Kalau saya biasanya ke MUA sih. Ke MUA. Ya, itu kan lebih terjaga lah ya, lebih proper menurut saya gitu. Ya, baik, terima kasih. Oke Mas Indra, menurut Mas Indra nih, WC kriteria yang baik itu gimana? Menurut saya yang baik tuh yang lokasinya dipisah tempatnya gitu ya, antara pria dan wanita. Karena kalau dicampur tuh bisa kayak misal nih ada pria sedang masuk ke WC berpapasan dengan cewek kayak yang tidak etis gitu loh. Gitu. Kalau dari positifnya ya itu harus dipisah antara pria dan wanitanya. Begitu. Kalau ini menurut Mas Indra. Iya. WC kita kan dari anak sasing ya, dari anak bahasa Inggris ya. Kita belajar di B3. Lah menurut Mas Indra, WC di B3 itu gimana? Itu sangat tidak proper ya. Soalnya dicampur lokasinya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kayak yang kalau ada misal cewek atau cowok berpapasan masuk bareng itu sangat bisa menimbulkan fitnah. Iya. Gitu. Ya gitu kan.
bisa kayak yang terjadi hal-hal yang tidak diduga gitu. Kalau WC di B8, Nah, B8 tuh yang bagus, kayak yang lokasi antara pria sama wanita jaraknya jauh. Jadi bisa nggak berpapasan gitu sama kalau masuk ke WC-nya. ini buat pertanyaan terakhir nih. Kalau kita dalam keadaan urgent nih, mendesak kita butuh banget toilet. Nah, kita itu ke mana enaknya? Ke B8 kah? Ke tetap di B3 atau malah ke MUA nih? Kalau menurut saya ya itu kalau urgent lihat sikon dulu kalau mau di B3 ada ceweknya atau enggak. Kalau ada kita bisa nunggu di luar. Kalau penuh misal di B3 kita bisa ke B8. Tapi biasanya kalau berpapasan kalau mau bisa enak di MUA. Di MUA enak. Berarti WC paling enak di mana? Di MUA soal ada wudhunya, ada kacanya ya, kacanya lebar kan bisa buat gitu. Udah gitu aja. Our differences between building B3 and BH show how important attention to cleanliness and maintenance of the campus facilities is. Ironically, outdoor toilets are vital facilities that should be prioritized. Many students choose to avoid the toilet in building B3. They prefer walk further to use facilities in other building or even in the mosque, just to get more guaranteed cleanliness and proper privacy. This situation is certainly a reflection that management of basic facilities in our campus is still far from expectation. And hopefully in the future, all toilets can meet proper standards to support the comfort of all students. This is our report on the condition of toilet in building B3 and BH. Do you agree with the opinion of the student we have interviewed? Give us your opinion in the comment section. See you in the next report.